Ibu ini cuma ingin memberitahukan kepada kamu. Kalau perempuan yang tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan, itu tidak akan sayang pada anak kecil. Bisa-bisa anak kamu nanti itu gak diurus sama dia. Najwa, sebenarnya aku kesini pengen nawarin sesuatu sama kamu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya sebelum anak ini lahir. Soal apa, Anita? Aku pengen nawarin anak ini ke kamu untuk kamu adopsi. Astagfirullahaladzim, Anita. Tapi kenapa? Ini kan anak kamu sama aja seperti kufur nikmat, Anita. Anak itu kan adalah titipan dari Allah yang harus kamu jaga dengan baik. Masa kamu mau memberikannya untuk orang lain untuk diadopsi? Najwa, kamu gak usah kaget. Mendingan kamu pikir baik-baik. Tapi tolong kamu jangan nanya kenapa aku menyerahkan anak aku buat kamu. Cukup aku aja yang tahu alasannya ya. Assalamualaikum Najwa. Aku pulang. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Anita. Ya. Waalaikumsalam. Kamu baru sampai. Kok cepet banget hari ini? Ya, karena aku masih dalam masa training, makanya aku bisa pulang lebih cepat sekarang. Tapi nggak ada kendala apa-apa kan di kantor baru? Ya, semuanya berjalan lancar. Bahkan tadi Pak Darwin sempat menawarkan tempatnya untukku karena dia mengatakan padaku bahwa dia akan pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Rehan, Anita? kayaknya kamu dapat kantor yang enak ya. Semoga karir kamu makin maju ya di kantor baru kamu. Tapi kamu jangan suka bolos. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Aldi. Najwa. Aku datang ke sini karena aku mau ngejemput Anita pulang. Boleh ya? Ya, tentu saja. Dia juga sudah menunggumu dari tadi. Ya kan? Benar? Aku gak cuma lagi nunggu Aldi, tapi aku juga nunggu kelahiran anak aku. Aku udah gak sabar pengen bikin kamu bahagia, sayang. Kalian dengar sendiri kan? Anita ingin aku bahagia. Dan sebentar lagi, dengan anak ininya lahir, akulah orang terbahagia di muka bumi ini. Ya Allah, apa ini maksud Anita dengan semua yang dia tampilkan di depan Aldi? Anita seperti orang yang sangat mencintai Aldi dan anaknya. Padahal, baru saja dia bilang, dia ingin menyerahkan bayi itu untuk aku adopsi. Ya Allah, sandiwara apa lagi yang Anita mainkan dalam perkawinannya dengan Aldi? Kenapa tiba-tiba Najwa terdiam? Apakah dia sedang terpukul karena melihat Anita bisa hamil sementara dia tidak? Ya Allah, aku jadi menyesal sudah membuatnya sedih. Maafkan aku Najwa. Tapi seandainya bisa aku putar kembali waktu. Aku hanya ingin menikah dengan kamu. Tidak peduli sekalipun kamu bisa memberi aku anak atau tidak. Karena ternyata kehilangan kamu itu jauh lebih menyakitkan daripada harapanku untuk memiliki keturunan. Loh, kok kalian berdua melamun? Barengan lagi melamunnya? Jangan-jangan kalian lagi ingat-ingat masa kalian waktu masih nikah ya? Aldi, apa benar itu? Kamu mengingat masa lalu kalian? Kamu sudah janji kan, Aldi? Rehan, aku kan sudah berjanji. Aku adalah orang yang paling pantang untuk ingkar janji. Ya mungkin dulu aku pernah mengejar Najwa. Tapi pada akhirnya kan, Najwa mana mau sama aku. Dia justru milik kamu. Jadi aku yakin kalian berdua lah pasangan yang paling ideal. Maafkan aku, Aldi. Aku sempat meragukanmu. Tapi aku tahu sebenarnya kamu ingin yang terbaik untuk persahabatan dan juga kekeluargaan kita. Karena bagaimanapun juga kan aku sudah bilang, sekali sahabat selamanya akan sahabat. Jadi aku gak akan mungkin ganggu hubungan kalian berdua. Aku gak akan mengingkarinya. Oke. Dan Anita, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Karena aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kami bertiga. Ya ampun, maaf. Aku pikir kalian bisa diajak bercanda. Tapi Anita, perkataan kamu tadi itu bukan untuk bercanda. Justru aku dan Rehan selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu dan Aldi. Ya Aldi, sekali lagi selamat untukmu. Sebentar lagi kamu akan menjadi ayah. Terima kasih, Rehan.
Dasar orang-orang bodoh. Kalian gak tahu sandiwara apa yang sedang aku mainkan. Puas-puasinlah kalian tertawa selagi bisa. Karena sebentar lagi akan banyak air mata yang harus kalian teteskan. Hei, angkot busuk! Ngapain kamu masuk rumah saya? Kamu bikin rumah saya ini terminal? Sana keluar! Sopir nggak tahu diri. Keluar kamu! Ya. Dion, kamu ngapain bawa angkot busuk ke rumah, Dion? Bukannya harusnya kamu ada di kantornya Razak Abdurrahman, kamu harus kerja di sana, Dion. Nanti aku pikirin lagi tentang tawaran dia. Untuk sementara ini aku mau bawa angkot dulu. Aku ngerasa kalau kerjaan ini lebih realistis buat aku. Selama ini kita berdua cuma bisa berhayal aja. Dion, Mami ampun. Dion, kamu nggak mungkin ngelakuin ini, Dion. Nggak mungkin kamu jadi supir angkot, nggak mungkin, Dion. Kamu harus ke dokter, Dion, nggak bisa. Mami rasa syaraf-syaraf di otak kamu udah konslet, Dion. Aduh, Mami ampun. Kamu kenapa sih, Dion? Ada apa? Udahlah, Mi, udahlah ya. Aku udah capek jadi orang jahat dan juga seorang pencuri. Mungkin ini udah saatnya untuk aku menjadi orang baik dan merubah hidup aku. Kamu mau jadi orang baik, Dion. Orang baik-baik. Terus nanti cita-cita kamu jadi apa? Jadi ustadz, iya. Nggak sampai segitu juga sih, Mi. Masih jauh perjalanan aku. Ini baru awal. Aku sekarang lebih tenang dan lebih ikhlas menjalankan kerjaan halal seperti ini. Mami pusing, Dion. Lama-lama Mami berdiri dekat kamu, Mami bisa pingsan. Makasih ya. Gara-gara kamu aku bisa menjadi orang baik sekarang. Aldi, kamu tahu nggak? Aku tadi bisa lihat keinginan Najwa untuk jadi ibu dari anak kita. Dia itu seneng banget apalagi pas pegang perut aku pas anak kita tendang-tendang. Aku juga bahagia kalau ternyata Najwa senang dengan kehamilan kamu. Paling tidak kan kita bisa jadi satu keluarga nantinya. Dan aku yakin kok, nanti kalau anak kita udah lahir, dia pasti akan tinggal sama kita untuk bantu aku ngerawat anak kita. Soalnya anak kita belum lahir aja dia udah sayang banget sama dia. Kalau Najwa tinggal sama kita terus Rehan gimana? Iya, paling tinggal sendiri. Priti kan udah nggak ada. Dan aku juga dengar dari Ibu Priyanka, dia tuh pengen banget punya cucu. Iya, aku rasa Ibu Priyanka akan cari calon istri lagi buat Rehan. Enggak mungkin. Rehan sama sekali nggak akan nerima soal itu. Dia tuh sangat cinta mati dengan Najwa dan itu nggak mungkin terjadi. Tapi kamu tahu kan Ibu Priyanka kayak gimana orangnya. Dia tuh bisa aja singkirin Najwa demi punya cucu. Iya, kamu benar juga. Sudah sering kali Ibu Priyanka menyakiti Najwa, apalagi menginginkan anak dari Najwa. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku kasihan loh sama Najwa. Kalau dia di rumah itu terus, aku rasa masa depan dia akan suram. Gimana pun caranya, Najwa harus nikah lagi sama Aldi supaya semua harta itu jatuh kembali ke tangan Aldi. Setelah itu, aku akan menyingkirkan Najwa sampai kapanpun. Nih buat kamu. Terima kasih sayang. Kamu tahu nggak? Tadi Anita bilang sama aku, dia pengen kalau aku juga bisa menjadi ibu untuk anaknya. Karena dia ingin anaknya mendapatkan kasih sayang yang banyak dari orang-orang di sekelilingnya. Yang betul. Anita mengatakannya? Iya. Dan bahkan Anita sempat menawari aku sesuatu. Tapi kamu janji kamu jangan bilang siapa-siapa. Iya. Dia bilang dia pengen aku mengadopsi anaknya. Tapi apa Aldi mengizinkan? Karena yang aku tahu dia menginginkan keturunan sebagai penerus Haryokusumo. Jadi apa itu mungkin? Iya, aku juga bingung. Makanya aku langsung menolaknya waktu Anita bilang seperti itu.
Aku bilang, aku akan ikut bahagia dan aku juga akan ikut menjaga anak itu kalau memang aku dibutuhkan. Tapi aku gak berani untuk mengadopsi anak itu. Karena walau bagaimanapun, seorang anak itu kan titipan dari Allah untuk orang tuanya, ya kan? Ya, benar. Aku senang dengan jawaban yang kamu berikan. Aku juga senang kalau kamu mau menjaga bayinya. Yang pasti aku akan ikut bahagia atas kelahiran bayi itu. Dan aku akan selalu mendoakan semoga anak itu selalu sehat. Kalau begitu, besok aku akan bicara dengan Aldi ya. Aldi harus lebih perhatian pada Anita supaya Anita tidak berniat memberikan bayinya pada orang lain. Iya, aku rasa Aldi harus lebih memerhatikan Anita. Seperti kamu selalu merhatiin aku. Syukur alhamdulillah ya Allah. Aku bisa melihat kebahagiaan di wajah Najwa. Meskipun anak itu tidak lahir dari rahimnya, Najwa sangat bahagia bisa diizinkan mengurus bayi itu. Mami ngapain nih? Mami lagi mendinginkan otak dan kepala Mami, Al. Mami sakit. Mau aku antar ke dokter? Bukan Mami yang sakit, Al. Tapi adik kamu, Dion. Dia sakit jiwa. Sepertinya beberapa syaraf otaknya udah konslet, Al. Mei, tunggu Mei. Maksudnya Dion, emang dia ngapain lagi Mei? Dia sekarang udah hilang ingatan. Dia sudah gila, Al. Gila. Mana mungkin sih Mei, Dion gila, aku sama sekali nggak ngerti. Coba Mami jelasin pelan-pelan, ada apa ini sebenarnya Mei? Mami ngomong apa sih nggak jelas deh. Gila gimana maksudnya, gila harta atau gila cinta? Ya, itu. Pertama dia gila karena cinta. Dan kemudian dia betul-betul gila, Al. Karena dia sekarang mau mencari uang dengan jalan yang halal, dengan menjadi sopir angkot. Sopir angkot gimana Mei? Apa Mi supir angkot? Kok dia mau sih jadi supir angkot? Emangnya apa yang terjadi? Mami udah gak bisa ngomong. Mami takut kalau Mami banyak bicara, nanti otak Mami juga ikut konslet. Kamu tanya langsung aja sama Dion, Al. Mami gak ngerti. Mami depresi berat. Otak Mami sama kepala Mami sampai panas. Makanya harus Mami kompres. Mei, kalau menurut aku, apapun yang dia lakuin, selama itu nggak bikin masalah buat kita, ya udahlah. Aldi, Mami mau tanya sama kamu. Kenapa sih semua laki-laki tergila-gila sama Najwa? Apa istimewanya Najwa? Dulu kamu yang gila karena Najwa, tapi sekarang udah sembuh gilanya. Kenapa sekarang Dion juga ikut gila, Al? Justru Mami, kenapa Mami jadi kayak cacing kepanasan sekarang? Mami lupa, Najwa itu sudah menikah, Mi. Mana mungkin Dion bisa dapatin Najwa? Tapi kenapa Dion jadi aneh, Al? Sebenarnya nggak ada yang aneh, Mi. Kalau aku telusuri, Mami belum siap kehilangan Dion. Karena selama ini, Mami selalu mendampingi Dion. Dan Dion selalu ngikutin apa omongan Mami. Sekarang, Dion mau mandiri, mau hidup sendiri, mau melakukan apa-apa yang sesuai dengan keinginannya dia. Mami lah yang sekarang kebingungan. Tapi apa nggak ada keinginan yang lebih lumayan, Al, selain supir angkot? Najwa, kamu kemana? Masya Allah, Dion. Dion, kenapa kamu jadi supir angkot? Aku melakukan semua ini demi kamu, Najwa. Aku ingin buktikan ke kamu kalau aku juga bisa hidup sederhana. Dion, tolong hentikan angkotnya sekarang, aku mau turun. Enggak, Najwa, aku nggak akan turun ke kamu sebelum aku menyatakan cintaku ke kamu. Dion, tolong hentikan angkotnya sekarang. Enggak, Najwa. Aku benar-benar sangat mencintai kamu. Biarpun aku tahu kalau cinta kamu itu bukan buat aku, tapi buat suami kamu.
Tapi dengan aku mencintai kamu aja, aku udah merasa sangat terhormat. Tolong hentikan semua omong kosong ini. Aku mohon tolong hargai pernikahan aku dan Rehan. Aku gak masalah sama semua itu, Najwa. Aku benar-benar sangat mencintai kamu dengan tulus. Dan aku gak pernah ada rasa malu dalam diri aku. Aku mau semua orang tahu kalau aku benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Halo? Anita, kamu itu bekas model kan? Kamu pasti punya kenalan dan teman-teman wanita yang cantik-cantik. Iya. Iya banyak ibu. Tapi ibu nanya ini buat apa? Ibu mau minta dikenalkan salah satu model yang paling cantik untuk ibu jodohkan dengan Rehan. Ibu cari jodoh baru buat Rehan. Emang ibu nggak berharap lagi sama Priti? Priti sudah hilang di telan bumi. Dan ibu harus realistis. Ibu harus segera mencarikan jodoh bagi Rehan. Karena Rehan tetap harus bercerai dari Najwa. Oh iya, aku ngerti bu. Berarti kamu mau kan membantu ibu untuk mencarikan jodoh untuk Rehan? Bagaimana Anita? Nggak keberatan sama sekali kok bu. Aku nanti akan cari model yang cantik. Ibu tenang aja ya di rumah. Ibu, ada-ada aja. Buat apa cari orang lain buat jadi istri Rehan kalau aku sendiri bisa mengacaukan rumah tangga mereka? Hai Aldi, maaf ya sudah membuatmu menunggu. Rehan. Oh, ada kopi. Gak apa-apa, tenang aja. Kamu tahu, Najwa sangat bahagia. Iya bagus dong kalau Najwa happy. Tahu tidak, Anita lah yang membuat Najwa merasa bahagia. Anita ingin Najwa mengasuh anaknya seperti anaknya sendiri. Dan itulah yang membuatnya merasa sangat bahagia dan sering tersenyum sekarang. Jadi Anita lah alasannya. Iya terus terang Anita juga ngomongin hal yang sama. Dan buat aku ya, karena kita sudah seperti keluarga, aku happy-happy aja. Aku senang. Iya, tapi bagaimana ya? Aku hanya ingin berusaha mengatakan yang apa adanya dengan kenyataan yang ada. Sebenarnya ada masalah apa sih? Sebenarnya Anita ingin Najwa merawat bayimu itu dan sebenarnya Anita ingin Najwa Anita ingin dia ingin Najwa mengadopsi anakmu. Kamu serius ngomongin soal ini, Rehan? Aku sama sekali nggak percaya. Iya, Anita bilang kalau dia ingin Najwa juga bisa merawat anak itu, dan aku setuju. Tapi bukan masalah adopsi. Tunggu. Kalau benar Anita bilang seperti itu, dia mau Najwa untuk mengadopsi anaknya dia. Terus selama ini dia selalu ingin aku menjadi suami yang bahagia. Dia ingin buat aku menjadi lebih bisa dekat dengan keluarga dan melupakan Najwa dan masa lalu aku. Tapi sekarang kalau soal anak ini harus diadopsi sama orang lain. Ini berita benar-benar bikin aku jadi shock. Astagfirullahaladzim. Rehan, apa kamu juga berpikir sama seperti aku? Apa Anita selama ini bersandiwara di depan aku? Dengan memberikan anak ini artinya kan sama saja dengan Anita hanya ingin semuanya terlihat baik di depan, tapi belakangnya ternyata ada rencana licik. Maksudmu, selama ini dia berpura-pura? Ya, pura-pura. Tapi aku juga masih nggak ngerti kenapa dia ngelakuin ini semua. Aldi, sekarang aku minta kamu tidak berpikir buruk dulu tentang istrimu itu karena aku yakin ini adalah akibat dari kehamilannya. Dan mungkin ini adalah karena dia berpikir dia sebagai model akan terpengaruh dengan kehamilan dan bayinya, menghambat karirnya. Jadi dia sempat berpikir bahwa bayinya itu harus diadopsi pada orang lain setelah kelahirannya.
Tapi mungkin nanti naluri keibuannya akan muncul. Dia akan mencintai anaknya. Aku yakin seperti itu, Aldi. Iya, tapi masalahnya selama ini dia selalu ingin aku jadi bahagia. Bahkan dia sudah meninggalkan dunia modelingnya dia, pesta poranya dia, keluar malamnya dia. Tapi kan kalau ini menyangkut anak, tapi anaknya mau diadopsikan ke orang lain, Rehan, ini sama sekali nggak masuk akal. Buat aku ini sandiwara. Aldi, sebaiknya masalah ini jangan dibesar-besarkan. Dan hadapi sajalah. Aku tidak ingin kamu berpikir jelek dengan apa yang baru saja aku sampaikan. Jadi menurut kamu, aku jangan dulu berasumsi? Ya, begitulah. Aku pikir nanti setelah bayinya lahir, Anita akan berubah. Dan mungkin ini hanya pikiran jelek yang ada di pikiranmu saja, Aldi. Tapi aku yakin sifat keibuannya pasti akan muncul. Aku harap apa yang kamu omongin ada benarnya. Dan aku yang salah. Oke, untuk sementara aku nggak mau pikirin soal ini. Makasih ya. Aldi, aku tidak mau kamu jadi berpikiran tidak-tidak dengan apa yang sudah aku sampaikan dan menambah masalah untukmu. Sungguh aku tidak ingin seperti itu. Anita akan melahirkan anakmu, Aldi. Dan aku tidak mau merusak suasana yang ada. Makasih, Rehan. Kamu masih mau mikirin soal pernikahan aku? Ya, tapi kamu tidak masalah kan kalau Najwa merawat anakmu seperti anaknya sendiri? Karena dia ikut bahagia menyambut kelahirannya. Kita sahabatan kan? Najwa juga bagian dari keluarga ini. Aku justru sangat bahagia kalau Najwa mau merawat anak aku. Tapi kita nggak ngomongin soal adopsi, ya? Ya. Terima kasih. Drink your coffee. Minum kopi ya. Gimana kalau kita jemput istri-istri kita di butik? Iya. Let's go. Isi Mbak. Isi Mbak. Makasih, alhamdulillah. Isi Pak. Isi Pak. Ya, dapat cuman gope. Kayak gini alamat gua. Ya. Aduh. Oi. Mbak! Dah. Tuh supir ganteng amat ya. Kagak salah lihat ini gua. Mana kenal sama gua lagi. Abang siapa ya? Kok so kenal so deket gitu sama Aye? Kenalin, nama Aye Siti Marlina Supiatun. Nama ibu Atun kan? Iya, bener. Kok abang tahu sih nama Aye? Tapi seumur-umur Aye kagak pernah ngeliat supir kayak abang begini. Pokoknya keren banget dah. Cocok banget aku jadi artis, Bang. Nama aku Dion. Dan aku sering sekali mendengar nama Ibu Atun di rumah aku. Hah? Di rumah abang? Perasaan Aye kagak pernah ikut kontes dangdut dah. Bang Dion salah orang kali. Enggak, Ibu Priyanka sering menceritakan tentang Ibu Atun. Oh, si nenek sihir itu nyanyain dia. Emang Bang Dion siapanya dia? Aku sahabat dari anaknya, Rehan. Oh, iya. Abang ada perlu apa nih manggil Aye? Ibu Atun sendiri mau kemana? Kagak kemana-mana sih Bang. Lah ini aja ya. Dari tadi ngamen nih dari pagi sampai siang. Masa dapetnya cuma gope Bang? Ya udah kalau gitu gimana kalau Ibu Atun ikut dengan aku aja? Emang Aye mau diajak kemana Bang? Mau ngapain gitu? Maksudnya disuruh ngapain Aye? Aku mau minta tolong Ibu Atun untuk jadi kenek di angkot aku. Soalnya Ibu Atun kan keras. Jadi lumayan bisa menarik penumpang-penumpang. Bisa aja sih Abang. Boleh aja sih Bang. Tapi jangan sampai putus ya. Urat suara Aye ya. Oke. Ayo deh Bang, kita tarik Bang. Langsung ya. Ya, oke Bang. Maaf sebelumnya kalau aku salah bicara, Najwa. Apa maksud kamu? Aku sudah bicara dengan Aldi tentang keinginan Anita yang ingin mengadopsikan anaknya. Astagfirullahaladzim, Rehan. Tapi kan kamu tahu Anita memintaku untuk merahasiakan hal itu. Iya, aku tahu, tapi ini sulit untuk tidak mengatakan pada Aldi. Dia sahabat kita. Najwa, kamu tahu kan kalau ini terus kita rahasiakan,
ini bisa menjadi masalah di masa depan. Dan aku tidak ingin terjadi seperti itu. Aku ingin menghindari apa yang mungkin terjadi. Makanya aku harus katakan pada Aldi. Dan menurutku, ini bukan perkara yang mudah. Oh ya? Maksudnya? Najwa, aku harap kamu mengerti. Aldi adalah suami dari Anita, ayah dari bayi itu. Dia berhak untuk tahu rencana Anita pada bayinya. Itulah kenapa aku tidak tahan untuk berterus terang pada Aldi. Cepet gede ya. Oh ya, apa kamu sayang sama anak ini? Maksud kamu apa nanya kayak gitu? Kamu pikir aku calon ibu yang gak punya perasaan apa gimana? Maaf Anita, aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma pengen nanya aja. Aku yakin kok kalau kamu bisa menjadi ibu yang baik buat anak ini. Kalau kamu yakin, kamu gak mungkin nanya kayak gitu. Kamu masih meragukan aku. Padahal kandungan aku udah 7 bulan, Aldi. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah mempertanyakan hal ini, tapi aku dengar sendiri dari Rehan kalau kamu ngizinin Najwa untuk menghadapi anak ini. Apa itu benar? Kenapa semua jadi berbalik gini? Padahal justru aku yang menawarkan Najwa untuk mengadopsi anak aku. Gawat sih kalau sampai Aldi tahu kebenarannya. Apa benar kamu mengizinkan Najwa untuk mengadopsi anak ini? Mana mungkin aku ngomong kayak gitu. Kamu tahu sendiri kan perjuangan aku untuk mempertahankan anak ini. Dan kamu ingatkan waktu itu pernikahan kita gak harmonis sama sekali. Nah sekarang semua baik-baik. Masa ya aku mau menyerahkan anak aku? Syukurlah. Aku minta maaf, aku udah salah sangka. Mungkin Najwa salah paham aja. Salah paham? Bagaimana maksud kamu? Iya, aku emang pernah bilang sama dia kalau anak ini udah lahir, dia bisa anggap anak aku sebagai anak dia. Ya, aku pengen bikin dia bahagia aja karena dia kan gak bisa punya anak. Masa aku gak boleh sih bikin dia senang? Aldi, percaya sama aku. Aku lakuin ini semua buat kamu kok. Karena aku yakin kamu sebagai sahabat mereka pasti pengen kan dia bahagia. Alhamdulillah. Kalau kenyataannya seperti itu, aku yang terima kasih. Kamu gak tahu apa yang sedang aku mainkan, Aldi. Dion, kamu kok kucel sekali, lihat muka kamu, Dion. Aduh, Dion, kenapa kamu kotor gini? Kamu bikin malu Mami, Dion. Kalau sampai teman-teman Mami tahu kamu seperti ini, apa yang mereka pikir sama kita? Mereka pikir kita sudah bagus sampai akhirnya kamu jadi supir angkot. Dion. Udah Mi, udah. Aku nggak mau berdebat sama Mami. Aku benar-benar capek dan aku lapar, ya. Dion, tunggu, Dion. Mami belum selesai bicara. Kamu udah betul-betul seperti kuli bangunan ya, Dion. Kalau begini caranya, Mami tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk menjadi supir angkot. Ingat itu. Tolong dengar Mami, Dion. Kamu itu keturunan Haryo Kusumodiningrat, orang yang sangat terhormat, kaya raya, dan pengusaha terkenal. Kamu nggak bisa, Dion, mempertaruhkan ini semua demi ego kamu, Dion. Memi, tolong. Aku nggak akan pernah mau mengubah keputusan aku. Dan aku minta Mami, tolong jangan mengatur-ngatur hidup aku lagi. Nggak, Mami tidak mau. Mami tidak terima keputusan kamu itu. Otak kamu sudah betul-betul dicuci sampai kamu jadi orang baik. Dan ini semua gara-gara Najwa. Cukup, Mami, cukup! Semua ini bukan salah Najwa, Mi. Salah siapa?
Salah siapa? Aku nggak mau ngomong, Mi. Karena aku nggak mau bikin Mami sakit hati. Maksud kamu apa, Dion? Apa hubungannya Mami dengan urusan ini? Yang Mami tahu, semenjak kamu dekat dengan Najwa, kamu berubah 180 derajat dan kamu tiba-tiba jatuh cinta dengan Najwa. Mami kan udah pernah bilang sama kamu, Dion, Najwa itu membawa pengaruh buruk untuk kamu. Najwa sama sekali nggak memberi pengaruh buruk ke aku. Mami yang selama ini memberi pengaruh buruk ke aku. Aku bicara kenyataan, Mi. Selamanya apa? Mami udah mengubah aku menjadi seseorang yang jahat. Tapi apa hasilnya? Nggak ada apapun, Mi. Jadi tolong Mami berhenti menyalahkan Najwa. Aku harus pintar-pintar bermuka dua dan mengadu domba mereka. Aku harus bikin mereka meragukan kesetiaan mereka masing-masing. Misi Pak Rehan, ada tamu yang ingin bertemu. Tamu? Siapa? Namanya Ibu Anita. Untuk apa Anita datang ke sini? Seharusnya dia menemani Najwa di rumah, bukannya menemui aku di sini. Aneh. Rey, ya ampun makasih ya kamu mau ketemu sama aku. Anita, untuk apa kamu datang ke kantorku? Ini tidak benar. Kamu kan istrinya Aldi. Jaga kehormatan itu. Rey, aku kesini cuma buat kasih puisi yang aku bikin. Kamu kok mikirnya enggak terus sih tentang aku jadi sedih tau nggak? Kamu kan bisa mengirimkan email padaku atau dengan cara apapun, atau setidaknya bisa kamu titipkan pada Najwa. Tidak seharusnya kamu kesini. Aku pengen lihat ekspresi kamu pas lihat puisi tentang isi hati aku. Apa maksudnya Anita membuat puisi khusus untukku? Rey, kamu baca ya. Ini kan puisi tentang cinta. Kenapa kamu berikan pada aku? Apa maksudmu, Anita? Aku emang cinta sama kamu, Rehan. Apa? Ini Anita. Jangan bercanda begitu. Itu bukan hal yang lucu untuk kamu katakan, Anita. Aku nggak bercanda, Rey. Itu yang aku rasain sejak Aldi mengatasnamakan semua harta Haryo Kusumo atas nama Najwa. Apa? Kamu jangan bohong ya. Rey, aku nggak mungkin bohong buat urusan sepenting ini. Sebentar. Kamu lihat, Aldi itu nggak pernah cinta sama aku. Dia cuma cinta sama Najwa. Tapi yang aku lihat, posisi kamu juga sama. Kamu itu selalu sendiri walaupun kamu didampingi sama Najwa. Tapi bedanya, aku sadar, tapi kamu nggak sadar. Apa maksudmu, Anita? Ini. Najwa selalu bilang kalau dia cinta sama kamu kan. Tapi dia bilang itu karena kamu suaminya dia. Waktu dia masih jadi istrinya Aldi, dia juga ngomong kayak gitu. Berarti kamu bukan satu-satunya cinta sejati dia. Karena dulu, dia itu pernah cinta banget sama Aldi. Apa maksudmu? Tentu seorang istri mencintai suaminya. Dan aku yakin saat Najwa menjadi istrinya Aldi, dia mencintai Aldi. Karena Aldi adalah suaminya kan?
Ya udah, kamu nggak usah percaya. Tapi tolong kamu baca ini. Ini diary-nya Najwa. Semua yang aku omongin tadi, aku tahu dari sini. Apakah ini menyangkut saat Najwa masih menjadi istri Aldi? Aku tidak merasa aku harus membaca diary ini. Aku tidak mengerti kamu. Kamu nggak usah ngertiin aku. Kamu harus ngertiin Najwa, istri kamu. Dan semua ada di sini. Nanti kalau kamu udah baca, kamu telepon aku aja ya. Tidak. Aku tidak boleh memikirkan yang tidak-tidak tentang Najwa. Aku tidak berhak membaca semua ini. Kalau aku membuka buku diary ini, artinya aku lebih percaya Anita daripada Najwa. Padahal perkawinan Aldi dan Najwa sudah menjadi masa lalu. Pasar minggu dia ganjot, pasjor. Kiri bang. Ayo, yang turun. Nyanyain dia. Mau pergi kemana? Udah, ayo naik. Ngapain? Diem aja. Ayah tahu nih. Takut ya sama ayah. Saya Priyanka. Saya nggak pernah takut sama siapapun juga. Ya udah, kalau kagak takut sama ayah, naik dong. Ngapain berdiri di sini? Ayo naik. Ayo. Gitu dong. Pasar Minggu Ciganjur. Pasar Minggu Ciganjur. Iya, ganteng banget. Ya pokoknya lagi yuk. Langganan kita bisa kali banget. Jadi pengen foto. Kali 5 kali lipat, gue mau. Bu tuh jangan duduk kayak gitu, Bu. Masuk ya. Iya, Bang Dian. Astaga, Dion, ibu nggak salah lihat. Bu Priyanka, apa kabar, Bu? Dion, anak ibu Hilda. Kamu kenapa kamu diusir dari rumah? Sampai harus jadi tukang angkot seperti ini? Atau keluarga kamu sudah bangkrut? Enggak kok, kita semua baik-baik aja. Cuman aku ingin berpetualangan mencari profesi yang lain. Emangnya salah jadi supir angkot? Astaga Dion, bisa turun derajat keluarga kamu. Kamu ini sama aja sama Najwa. Sama-sama punya urat miskin. Padahal tinggal di rumah besar dan kaya raya. Tapi masih mau jadi supir angkot. Nyanyiin dia. Jangan ngehina buat ayah ya. Awas lo, sembarangan aja kate-kate kalau ngomong lo. Kamu punya bos supir angkot. Hatun, kamu tuh memang tunggal satu level sama saya. Nyanyiin dia. Jangan nyampah dong. Ke muka ayah lagi. Sembarangan aja nih. Rasain tuh kulit. Hatun bisa jambak kamu. Rasain anak. Udah. Diam kamu. Hatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Rehan, kamu pulang cepat. Iya, aku sedang tidak enak badan. Iya udah, nih kamu duduk aja dulu. Aku tidak apa-apa. Kalau kamu gak enak badan, kenapa kamu kesini? Harusnya kamu pulang aja ke rumah langsung istirahat. Aku sengaja datang untuk bicara denganmu tentang sesuatu. Ada apa, Rehan?
Kenapa kamu diam aja? Apa yang mau kamu bicarain sama aku? Jika seandainya Aldi tidak menceraikan, pasti sekarang kamu sudah bahagia. Kamu mencintainya dan kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu ingin. Karena dia bisa memberikan semuanya. Kenapa kamu nanyain pertanyaan kayak gitu sih, Rehan? Kalau menurut aku, semua istri pasti akan bahagia kalau dia bisa selalu bersama dengan suaminya. Ini artinya kamu mencintaiku karena aku adalah suamimu? Hanya karena kewajiban? Rehan, kewajiban seorang istri adalah untuk mencintai suaminya. Dan siapapun suaminya, seorang istri itu harus tetap mencintai suaminya. Apapun keadaannya. Jadi tentu aja aku mencintai kamu. Artinya Najwa memang mencintai Aldi ketika dia masih menjadi istrinya. Dan sekarang Najwa pun mencintai aku karena aku adalah suaminya. Ya Allah, apakah yang dikatakan Anita itu benar? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Buku diari milik Najwa ini mulai menjadi cobaan terberat untuk menguji kepercayaanku terhadap Najwa. Aldi adalah cinta pertama dan terakhir untuk Najwa. Kamu bisa membacanya di buku ini. Aku tidak boleh terus-terusan seperti ini. Lebih baik aku membuktikannya sendiri. Kamu kenapa kok mukanya pucat banget? Aku tidak apa-apa. Nih, aku buatin minum supaya kamu enakan. Kamu kenapa sih? Tidak apa, cuma capek. Ya udah kalau gitu aku ke dapur dulu ya. Dion, kamu kenapa sih harus bertobat? Kenapa, Dion? Atau karena kamu kelamaan jadi hacker? Kemudian virus itu menyerang otak kamu. Kamu gak boleh bertobat, Dion. Kamu gak boleh bertobat. Assalamualaikum, Mi. Aku pulang. Mami nggak masak makan malam buat aku kan? Mami tahu nggak, hari ini aku dapat untung lebih, Mi. Lumayan banyak yang naik angkot aku hari ini. Dion, kenapa bau kamu sampai di sini, Dion? Kamu bau, Dion! Ini bau harum kejujuran, Mi. Mami, lihat nih hasil aku hari ini. Tuh, banyak loh. 70, 75, 76 ribu. Ada leceh. Uang itu untuk apa, Dion? Hanya segini untuk apa, Dion? Untuk apa?
Ya ini aku niatnya mau traktir Mami makan hari ini. Makanan spesial apa aja yang Mami mau deh, aku traktir. Kamu traktir Najwa aja. Dengan keringat kejujuran kamu. Dan kerja keras kamu yang kamu bilang halal itu, Dion. Mami nggak mau. Ya, ide yang bagus, Mi. Aku mau traktir Najwa untuk keuntungan aku hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih berkah. Najwa, kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kalau sampai Dion gak sembuh, awas kamu, Najwa. Dion. Wah, apalagi Dion nelpon aku. Assalamualaikum, Dion. Waalaikumsalam, Najwa. Aku mohon tolong jangan hubungi aku lagi. Aku ini sudah punya suami. Najwa. Tolong kamu jangan matiin dulu telepon kamu ya. Aku sama sekali nggak ada niat gangguin kamu. Lalu sekarang kamu nelpon aku mau apa lagi, Dion? Mau traktir kamu makan di luar, Najwa. Tapi maaf sebelumnya karena aku cuma bisa traktir kamu makan di pinggir jalan. Karena hari ini aku alhamdulillah mendapatkan keuntungan lebih dari hasil menarik angkot. Maaf, Dion, tapi aku nggak bisa. Ya udah kalau gitu kamu boleh ngajak Rehan juga kok. Aku sama sekali nggak keberatan. Aku mau mentraktir kamu dan juga Rehan dengan uang halal yang aku dapat hari ini. Iya, udah nanti aku coba tanya dulu sama Rehan ya. Makasih Najwa, makasih. Karena kamu udah mau menerima ajakan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dion. Alhamdulillah. Insya Allah kali ini Dion benar-benar sudah berubah. Anita, aku tidak suka kamu memberitahu Rehan soal surat pernyataan yang aku tanda tangani. Bahwa semua aset dan harta keluarga aku atas nama Najwa. Apa kamu sengaja untuk memfitnah Najwa? Iya. Aldi, kamu jangan marah dulu ya. Mungkin sekarang kamu ngerasa kalau semua yang aku lakuin ini salah. Tapi aku yakin suatu hari nanti kamu akan tahu kalau semua yang aku lakuin ini demi Najwa dan Rehan. Tidak ada kata demi Najwa atau Rehan. Itu sama saja kalau kamu beritahu Rehan. Kamu mau membuat mereka berdua itu bertengkar. Aldi, aku kasih diary itu karena aku pengen Rehan tahu kalau yang cinta sama Najwa itu bukan cuma dia, tapi kamu juga. Tapi apa maksud kamu melakukan ini semua? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan rumah tangga Rehan dan juga Najwa. Rumah tangga mereka udah kayak api dalam sekam, Aldi. Sebenarnya apa maksud kamu? Kamu masa tega sih Najwa digituin terus? Selama Najwa tinggal sama Rehan, dia akan digituin terus sama Ibu Priyanka. Kamu tahu, kita punya rumah tangga. Mereka juga punya rumah tangga dan aku tahu persis apa yang terjadi di sana. Tapi sekarang masalahnya Najwa bertahan. Itu artinya Najwa mencintai Rehan. Dan itu sama sekali tidak boleh diganggu gugat. Tapi kamu tahu kan, bedanya Najwa yang sekarang tinggal sama Rehan sama Najwa yang dulu tinggal sama kamu. Dulu dia tuh bahagia banget karena dia nggak punya mertua yang jahatin dia. Anita, kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa di sini. Aku minta tolong kamu jangan ikut campur. Lagi pula, soal diari Najwa, apa hubungannya dengan Ibu Priyanka? Aldi, dengerin dulu. Kamu nggak bisa tutup mata atas penderitaan Najwa. Ibu Priyanka itu udah kayak neraka buat perkawinan mereka dan kamu lihat sendiri kan gimana tersiksanya Najwa di situ. Terus apa yang kamu harapkan sebenarnya? Jujur sama aku. Aku harap kamu kasihan sama dia dan aku harap kamu bisa ingetin satu hal sama Rehan. Satu hal? Satu hal apa? Ya, kalau Rehan bijaksana, harusnya dia tuh kasihan sama Najwa. Dan kalau dia kasihan sama Najwa, dia pasti akan kembali Najwa ke kamu. Karena Najwa itu bahagianya sama kamu, Aldi.
Aldi, aku ngelakuin ini semua demi Najwa. Aku nggak tega aja digituin terus. Dia berhak bahagia juga. Dan dengan membaca diary itu, aku berharap Rehan sadar kalau Najwa itu pernah cinta banget sama kamu. Dan gara-gara itu, aku pengen kalian bersatu lagi. Anita, aku pikir selama ini kamu sudah mengerti. Betul, aku mencintai Najwa. Tapi aku udah berusaha untuk melupakan Najwa dan mengubur itu dalam-dalam. Kenapa justru sekarang kamu membuat aku semakin bingung dan pengen aku balik lagi dengan Najwa? Aku ngerti kok, Aldi. Tapi kamu coba ingat. Aku ngerasa kalian benar-benar jodoh. Aku curiga dengan semua omongan kamu. Apa selama ini kamu sengaja untuk menghibur aku? Kamu sengaja mempermainkan perasaan aku? Iya. Sama sekali enggak kok. Almarhum papi kamu juga nyaranin kamu untuk nikah sama Najwa kan? Sekarang aku minta kamu ikutin permintaan dia ya. Gak bisa, Anita. Itu sama aja merusak persahabatan aku dengan Rehan. Dan kamu tahu persis, aku sudah membuat komitmen. Aldi, Rehan gak akan tahu kok kalau kamu dibalik itu semua. Kamu sebenarnya mau kan sama Najwa? Kalau kamu diem, berarti aku benar kan? Kalau aku diam, itu tidak berarti aku bilang iya atau tidak. Aku punya komitmen, aku punya prinsip. Dan aku sudah bilang sama kamu, aku akan mengubur dalam-dalam semua kenangan tentang Najwa. Jadi untuk apa kamu bawa-bawa lagi masalah itu sekarang? Ya udah kalau gitu maafin aku ya. Aku ngelakuin ini semua karena aku pengen lihat kamu bahagia. Karena kalau kamu bahagia, aku juga ikutan bahagia. Tapi aku tahu, kebahagiaan kamu itu sama Najwa. Dan sebaliknya juga begitu. Kebahagiaan Najwa ada di kamu. Kamu tahu nggak? Aku nggak apa-apa kok kalau kamu pengen berpoligami. Apa kamu bilang? Kamu ingin aku berpoligami? Aldi, kok kamu meluk aku? Aku cuma mau bilang, terima kasih. Kamu sudah mau begitu mengerti dengan keadaan aku. Tapi aku minta maaf. Aku sudah memegang janji aku. Dan aku tidak akan pernah mengingkari janji itu. Apa yang terjadi dengan aku dan Najwa, itu sudah masa lalu. Dan aku gak mungkin merusak persahabatan aku. Aku yakin Aldi akan goyah dan sebentar lagi dia pasti akan setuju dengan rencanaku untuk mempersatukan mereka. Sekarang aku tinggal nunggu keretakan rumah tangga Rehan dan Najwa. Terus Najwa akan nikah lagi dengan Aldi. Sebagai istri pertama, aku akan mendapat bagian yang besar dari harta gonog ini.